Nah ini, apa itu deep learning? Nah, rekan-rekan tentu sudah lebih tahu ya apa itu deep learning. Kalau di sini itu adalah cabang dari machine learning yang meniru cara kerja otak manusia dalam belajar. Nah, atau yang bisa kita pahami kalau di saya ya Bapak Ibu ya, memahaminya bahwa deep learning itu cabang dari pembelajaran atau mesin pembelajaran yang menggunakan jaringan saraf tiruan, neural network, yang terdiri dari banyaknya lapisan atau layer yang mempelajari pola. Jadi deep learning itu mempelajari pola dari data secara otomatis. Nah, kalau ini kan deep learning itu menggunakan jaringan saraf tadi ya. Contohnya itu seperti kalau otak manusia ini kan belajar dari pengalaman ya. Seperti saat ini belajar dari pengalaman dulu. Belum tahu ini belajar pendalaman tadi. Nah, kalau deep learning itu belajar dari data. Kalau kita belajarnya dari pengalaman. Kemudian deep learning dalam matematika itu ini teknologi ini dapat berfungsi sebagai guru virtual. Kalau guru virtual itu maksudnya adalah deep learning itu adalah teknologi komputer yang meniru cara otak manusia belajar dari pengalaman, kemudian deep learning juga masalah secara virtual. Kalau kita jadi nyata ya ada manusianya. Nah, kayak itu ada contohnya tuh jawabannya. Nah, gitu kan. Kemudian modelnya juga bisa mengenali pola, menyelesaikan soal otomatis, sehingga mengelompokkan jenis soal, apakah soal itu mudah, sedang, atau sulit. Nah, kemudian maksud dari bagaimana dia mengelompokkan jenis soal itu, yang pertama, dia mengenali pola dulu dalam data matematika, kemudian menyelesaikan soal secara otomatis, kemudian membantu memprediksikan hasil atau klarifikasi berdasarkan model matematikanya. Kalau ini aplikasi dalam matematika ya yang masih dangkal lah yang saya ketahui dulu. Nah, deep learning itu digunakan untuk memprediksi tren data. Nah, contohnya, contoh sederhananya di sekolah itu jika nilai matematika siswa itu dari minggu ke minggu dicatat oleh guru. Nah, deep learning itu bisa membantu memprediksi apakah nilai mereka akan naik, turun, atau stabil. Nah, lalu memberikan saran belajarnya. Kalau dia turun seperti apa, kalau dia naik seperti apa. Nah, kemudian aplikasi itu akan menyelesaikan persamaan yang kompleks. Kemudian memodelkan fungsi matematika, terus mengukur bentuk geometri dasar. Nah, apa yang dimaksud dengan tren tadi, tren dari data? Nah, itu memprediksi tren dari data berarti em, menggunakan data masa lalu yang dulu untuk menebak atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, kalau dalam matematika ini sering dilakukan dengan hmm, grafik atau tabel data. Jadi ada nilai yang pretest, kemudian nanti kita ada post-test. Sederhananya kayak gitu. Nah, atau tadi kita catat dulu nilai siswa yang minggu lalu. Setiap minggu kita catat, nanti di minggu terakhir kita prediksi, oh nilainya itu ternyata naik ya, atau oh ternyata ada yang kurang dari nilai tersebut. Kayak gitu. Ini kemudian ada ini studi kasus ya. Kalau di sekolah itu siswa menggunakan Photomath atau guru menyelesaikan soal dengan memfoto. Nah, kalau bahasanya itu kalau di sekolah itu aplikasi seperti Photomath itu ketika dia menggunakan deep learning, nah itu untuk membaca soal matematika dari gambar kemudian menyelesaikannya. Nah, terus prediksi nilai siswanya itu kalau deep learning bisa digunakan untuk prediksi prestasi berdasarkan aktivitas belajarnya.
Kemudian analisis tulisan siswa. Kalau kita foto, terus kita gunakan ya, kan mengenali angka atau simbol matematika yang ditulis tangan tadi. Tentu dari semua kemudahan itu ada tantangan dan keterbatasan ya Bapak Ibu dan rekan semuanya. Yang pertama, kita membutuhkan data yang banyak atau banyak data, kemudian kita seringkali sulit dipahami logikanya dan tidak semua cocok untuk soal matematika. Kemudian tantangannya juga resiko overfitting jika data terlalu spesifik. Jadi kalau dianalogikan, seperti siswa hanya menghafal jawaban salat kemudian kalau soal kalian cari luas disebutkan ketika mencari lebar, kecil dari lebar itu sendiri ketika luasnya diketahui dan panjangnya diketahui. Itu untuk masih yang sederhananya. Nah, maksud dari data besar yang dibutuhkan itu tentu datanya harus berkualitas dulu. Nah, mengapa eh, model itu bisa menghasilkan jawaban tapi sulit dijelaskan dengan logika untuk siswanya ya. Secara kenapa juga tidak semuanya cocok untuk di matematika? Kalau dilihat dari modelnya itu kompleks ya, kompleks soalnya. Yang tadi, ketika soalnya diubah sedikit, ada siswa yang bingung dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, apa itu overfitting? Itu terjadi ketika model deep learning kita lakukan terlalu menyesuaikan diri dengan data. Jadi datanya udah banyak, gitu kan, sehingga tidak bisa memberikan hasil yang baik ketika menghadapi data yang baru. Jadi data yang lama kita pakai, terus kita masukkan data yang baru, over dia bingung, bingung sendiri ya. Mungkin AI pun bingung. Kalau berhubungan dengan AI, bertanya dengan AI juga harus sesuai ya. Kalau tidak sesuai, maaf, kata dia kayak gitu. Perlu dijelaskan kembali apa yang ingin Anda tanyakan kayak gitu. Nah, itu pembelajaran mendalamnya. Nah, tadi kita tadi analogikan bahwa siswa kalau dikasih soal dia menghafal menghafal tanpa memahami konsep dari eh, pertanyaannya atau konsep dari penyelesaiannya yang ingin dilaksanakan sebelumnya. Nah, manfaatnya ke depan kita menggunakan deep learning tadi, tentu yang pertama menganalisis kesalahan siswa secara otomatis, itu memberikan pembelajaran sesuai dengan siswa, kemudian membantu siswa belajar mandiri di rumah. Eh, Secara garis besarnya adalah manfaat deep learning dalam matematika itu bisa membantu guru menganalisis kesalahan siswa secara otomatis. Bagaimana ketika diberikan soal, soalnya diubah dikit, guru jadi paham bagian mana yang konsep yang harus ditambah lagi dalam pembelajarannya. Yang kedua, menyediakan personalisasi pembelajaran atau kita belajar face to face kepada siswa yang tadi masih bingung dan konsep. Kemudian meningkatkan akses belajar mandiri. Kan banyak nih aplikasi pintar, apalagi sekarang ada AI dan anak-anak menggunakan AI tersebut. Nah, mengapa deep learning itu penting dalam pembelajaran matematika? Dari apa yang saya pelajari ini ya, secara dangkal dulu itu pertama untuk membantu siswa nih. Nah, untuk membantu siswa dengan kebutuhan khusus misalnya. Kemudian memberikan solusi otomatis yang cepat, kemudian meningkatkan efisiensi guru dalam menilai dan memberikan soal. Nah, ini fokus deep learning ya, kan semuanya dalam matematika yang saya bisa tunjukkan secara sederhananya. Misalnya, kita menggunakan deep learning itu kan tidak diberikan rumus, tapi belajar dari pola data ya. Nah, contohnya, eh, nya 27 cm kubik. Nah, kalau kita kerjakan kan volume kubus itu jika soal memberitahu panjang sisi kubus S yang dimaksud, maka deep learning akan belajar bahwa volume kubus itu sama dengan X pangkat 3.
S sama dengan 3, maka volumenya 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, pola yang dipelajari oleh learning itu tidak diberikan. Nah, ini cara kerja deep learning yang saya ketahui. Yang pertama itu dia melatih model dengan mungkin ada beberapa soal ya, yang dideteksi pola dan hubungan antar elemennya, kemudian diproses nih secara visual atau dalam bentuk gambar dan angka. Ini aplikasi sehari-hari yang biasa digunakan, itu ada Google Lens, ada kalkulator AI, dan ada rekomendasi soal berdasarkan performa siswa. AI dikenali bentuk soalnya seperti apa, kemudian dikonversi ke ekspresi matematika atau model matematika, diberikanlah solusi bahwa X itu sama dengan 2. Fungsi deep learning di lingkungan siswa tentu dapat membantu memahami materi, kemudian bisa mengoreksi jawaban secara otomatis sesuai kemampuan dan mendukung belajar mandiri. Nah, belajar mandiri di rumah ya. Kalau contohnya itu ada di edukasi berbasis AI yang memberikan soal tambahan sesuai dengan kelemahan siswa. Kalau ini adalah kekurangan dan bahayanya. Kita belajar eh, deep learning dibarengi dengan AI tentu ada kekurangan dan bahayanya. Yang pertama, eh, bukan hanya siswa, mungkin saya juga jadi ketergantungan pada teknologi. Nah, ketika bergantung tentu ada konsep yang tidak dipahami secara mendalam. Jadi langsung dia menghafal saja tanpa mengetahui konsep awalnya seperti apa. Kemudian resiko digunakan untuk mencontek yang menggunakan tidak mempelajari dengan baik dengan menggunakan AI tanpa menggunakan deep learning dengan baik atau memahami konsep dengan baik sehingga logika dan kreativitas seseorang itu dapat menurun. Ini adalah solusi atau pencegahan yang saya dapatkan ya dari beberapa pengamat Google juga, ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam deep learning kita bisa menggunakan AI sebagai alat bantu, tapi bukan pengganti guru. Kemudian guru tentu tetap memegang peran utama, apalagi dalam pembelajaran deep learning dalam matematika tersebut, khususnya ya matematika. Dan kemudian pencegahannya adalah kita mengajak ini subjeknya adalah siswa, jadi dari apa yang ada dari apa jawaban atau solusi yang diberikan oleh AI dalam pembelajaran deep learning khususnya matematika itu. Jadi guru memperbolehkan menggunakan aplikasi, tetapi siswa harus bisa menjelaskan ulang langkah-langkah atau konsep jawabannya ke orang lain atau kalau sini di kelas. Nah, kita sebagai guru juga atau dosen harus bisa mendorong berpikir kritis terhadap siswa tersebut. Dari kesimpulan yang ingin saya diskusikan di sini adalah deep learning itu sangat membantu dalam pembelajaran matematika, apalagi dalam pembelajaran konsep, memahami konsep matematika itu sendiri. Namun penggunaannya juga harus bijak, disertai peran guru yang sangat penting yang tidak bisa kita hilangkan. Nah, agar siswa itu benar-benar memahami konsep itu. Nah, sehingga deep learning itu sangat berguna dalam matematika, dalam dunia matematika disebutkannya, baik dalam pembelajaran maupun dalam pemecahan masalah kompleks. Kalau di sini saya memberikan contoh itu masih sangat-sangat sederhana, di mana masih ada masalah dalam pemahaman konsepnya. Diperlukanlah
learning tersebut. Nah, namun penggunaannya harus seimbang nih, teman-teman, agar tidak menghambat perkembangan berpikir siswa. Saat ini siswa hanya kalau dilihat masih mengandalkan hafalan, masih menggunakan sesuai apa yang dipelajari. Ketika soal itu dirubah sedikit, nah konsepnya dia langsung bingung, kayak gitu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon saran dan apa namanya learning ini, di mana memang saya sendiri masih kurang ya dalam informasi bagaimana penggunaan baiknya deep learning ini dalam solusi pembelajaran matematika. Karena saat ini yang banyak dipakai itu adalah langsung AI. Sebutkan saja di AI langsung mengeluarkan jawaban. Namun pada saat penggunaan AI pun ada jawabannya. Jadi harus ditentukan di mana titik dan komanya pada saat kita bertanya ke beliau AI tadi. Baik, itu saja Prof. Yus yang dapat saya sampaikan. Mohon sarannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Dewi telah menyampaikan berkaitan dengan deep learning ya. Jadi memang betul Bu Dewi. Jadi memang tantangan ya. Jadi teknologi kalau zaman dulu itu kan tantangan kita di matematika ini kan orang menghitung dengan menggunakan kalkulator dengan berbagai macam alasan. Ya, kalkulator berkembang menjadi SPSS ya untuk data-data. SPSS berkembang menjadi yang data kualitatif terus dan seterusnya itu. Sampai sekarang sudah muncul ya diolah, apapun diolah ya. Betul. Kecepatan harus dibangun dari seperti itu. Makanya sebenarnya orang matematika punya peran sangat bagus ya untuk memberikan sebuah pemikiran. Kan ide-idenya kan sebenarnya kan orang matematika ini sebenarnya itu. Jadi bagaimana kita menyiapkan generasi ke depan ya berkaitan dengan apa namanya adanya kondisi AI ya. Oleh karena itu deep learning sangat memungkinkan eh, untuk menyiapkan untuk generasi ke depan. Terima kasih Bu Dewi atas Sama-sama. paparannya. Nanti insya Allah kalau ada yang masih nanti bisa dimasukkan di kolom Materinya juga chat belum jelas. atau nanti bisa ditanyakan secara langsung. Harapan saya secara langsung aja nanti biar bisa ngobrol-ngobrol kita ini. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Dewi atas Sama, paparannya. Prof. Oke, kita lanjutkan untuk menyingkat waktu Pak Tessa Kandaka dari Universitas Terbuka. Monggo Pak Tessa Kandaka, kami persilakan. Baik, terima kasih Prof. Yus atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Izinkan saya untuk mempresentasikan pemahaman saya mengenai deep learning begitu ya. Nah, saya harap ini melengkapi tadi ya apa yang disampaikan Bu Dewi. Apa yang disampaikan Bu Dewi cukup apa namanya lengkap sehingga saya mengambil jalan lain, mengambil jalan lain ya supaya tidak apa namanya tidak banyak ya supaya ada yang disampaikan gitu ya kalau itu lagi nantinya saya nyampaikan apa gitu. Baik. Nah, Bapak Ibu, judul yang saya ambil sebetulnya ini deep learning dalam pendidikan matematika, tapi belum saya tambahkan. Mohon maaf. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dewi, dan seperti yang juga kita sudah tahu bahwa sekarang ini teknologi, terutama teknologi digital, begitu ya dalam pembelajaran itu benar-benar viral kalau bahasa sekarangnya itu ya viral dalam pembelajaran baik di sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah tinggi gitu ya. Bisa dibilang bahkan di SD itu udah nggak aneh kalau guru pakai PowerPoint. Meskipun siswanya masih menggunakan masih belum pakai teknologi ya, jadi baru nonton gitu, baru menonton. Nah, tapi penggunaan teknologi ini seperti yang Bu Dewi sampaikan tadi juga ada berbagai keterbatasan. Kita simak di sini saya menampilkan video. Ini salah satu bentuk teknologi yang digunakan di sekolah menengah ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sering lihat ya
ketika mahasiswanya PPL, ada yang pakai Kahoot misalnya, Wordwall, Quizzes, begitu ya. Nah ini salah satu implementasi di kelas. Nah, apa yang berbeda dari penggunaan teknologi ini? Saya skip aja ya Bapak Ibu, nanti kelamaan. Nah, dengan yang ini misalnya, saya kecilin aja supaya nggak berisik. Dengan yang ini misalnya. Skip lagi ya Bapak Ibu. Saya lanjut yang ini. Ini penggunaan teknologinya GeoGebra ya Bapak Ibu kalau yang ini. Ini simulasi mengenai apa namanya lingkaran, unsur-unsurnya, kemudian busur lingkaran, perhitungan lain-lain. Nah, sampai situ saja dulu. Pasti Bapak Ibu kita ada perbedaan gitu ya antara baik yang pertama, yang kedua maupun video yang ketiga. Nah, perbedaan dari ketiga yang ditampilkan tersebut, Bapak Ibu kita bisa lihat di video yang pertama, siswa itu seperti mengerjakan kuis saja gitu. Yang saya sering kritisi dari mahasiswa ketika melaksanakan PPL atau menggunakan teknologi adalah apa bedanya ketika teknologi itu misalkan kuis itu diberikan oleh guru di kelas dalam bentuk soal tanpa menggunakan teknologi dengan pakai teknologi. Kalau sama aja, buat apa teknologinya? Kalau sama saja. Apa bedanya ketika guru menampilkan video, ya, video yang menjelaskan suatu konsep dan hanya menjelaskan saja dengan guru yang langsung menjelaskannya? Memang apa bedanya? Itu yang selalu saya kritisi. Jadi kalau teknologi itu memang hanya menggantikan guru menjelaskan sesuatu, lalu apa bedanya? Apa gunanya? Makanya saya di sini menggarisbawahi bahwa bukan perangkat, bukan kurikulum, bukan sistem, tapi guru yang jadi nyawa dari setiap proses pembelajaran. Dan sebagus apapun teknologinya, secanggih apapun alat peraga, mau pakai alat peraga, mau pakai lembar kerja, mau dirancang sebagaimanapun, semua itu sia-sia kalau guru tidak mampu menghidupkan apa yang dia gunakan itu dalam kelas. Gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kita ada kurikulum yang bukan kurikulumnya. Ini yang sering kali apa namanya ada miss gitu ya. Jadi deep learning kalau menurut saya ini justru melengkapi kurikulum Merdeka yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Nadiem. Jadi deep learning itu bahkan ada yang menyampaikan itu pendekatan. Dalam pandangan saya, persepsi saya, deep learning juga bukan pendekatan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi itu deep learning itu adalah deep learning dalam AI. Itu memang pengembangan dari mesin learning, begitu ya Bu ya? Pengembangan dari mesin learning. Nah, sementara deep learning yang disampaikan di sini gitu ya, jadi deep learning setelah saya cek itu saya cari-cari itu memang agak susah itu nyari deep learning yang jadi sumber rujukannya Prof. Abdul Muti ya, susah banget gitu ya. Nah, kebanyakan itu memang deep learning yang machine learning itu karena memang itu lebih tua dan sekarang memang lagi viral mengenai artificial intelligence ini. Nah, seperti yang saya sampaikan, saya mengambil sesuatu yang lain yang berbeda dengan Bu Dewi. Jadi saya mengambil deep learning yang disampaikan oleh Abdul Muti ya, Menteri Mendikbudrismen kita. Nah, deep learning yang disampaikan oleh Prof. Abdul Muti itu sebetulnya adalah deep learning yang berupa kerangka pembelajaran yang disampaikan Marton dan Saijou, ya, Roger Saijou. Maaf, Saljo, itu dari Norwegia.
Nah, deep learning yang disampaikan tersebut meskipun ada sedikit bisa dibilang adaptasi ya dengan keindonesiaannya, dengan kekuripulumerdekaannya, ini 90% sama dengan deep learning yang disampaikan oleh Marton dan Saijo tahunnya sekitar 1970-an kalau nggak salah ya. Nah, ini istilahnya mengadopsi deep learning yang di sana. Deep learning dengan memadukan beberapa pilar, diantaranya di sini ada bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran. Ini yang 3 prinsip deep learning yang diusung di kerangka pembelajaran. Jadi ini kalau saya sampaikan adalah sebuah kerangka, di mana si pembelajaran itu harus seperti ini loh, gitu. Sebuah filosofi pedagogis seperti TPEC mungkin ya, meskipun agak sedikit ada ya kalau disamain nggak sama banget gitu ya. Tapi maksudnya TPEC juga sebuah kerangka di mana kita harus memasukkan teknologi dalam pembelajaran. Kita harus begitu dan begini. Nah, deep learning juga sama, tapi fokusnya bukan kepada teknologi. Nah, kalau pendekatan pembelajaran itu kan lebih ke arah bagaimana kita memandang suatu pengetahuan, begitu ya. Jadi kalau pengetahuan itu kita pandang dari sudut pandang guru, maka teacher center. Kalau kita dari sudut pandang siswa, maka jadi student center. Kalau pengetahuan dari sudut pandang sains, maka itu jadi scientific. Nah, jadi deep learning yang dimaksud itu tentu bukan pendekatan, tapi sebuah kerangka pembelajaran. Ini menjelaskan tujuan, prinsip, elemen, dan arah pembelajaran. Nah, tapi kenapa sampai Prof. Mufti menyampaikan deep learning? Kenapa kita harus pakai deep learning? Nah, yang saya pahami gitu di buku ya di buku panduan mengenai pembelajaran mendalam. Nah, ternyata saya dapatkannya itu adalah yang banyak apa namanya sumbernya justru dalam bahasa Indonesianya yaitu pembelajaran mendalam. Barulah saya menemukan buku panduan pembelajaran mendalamnya yang dari Mendiklasmen. Yang di buku tersebut merujuk kepada di sini Fulan dan kawan-kawan ya tahun 2018 yang katanya deep learning ini mengubah pembelajaran dan dengan berfokus secara khusus kepada personal dan kolektif dan meaningful matters. Jadi ini yang dimaksud dengan bermakna, pembelajaran yang bermakna yang tadi Prof. Yo sampaikan bermakna berdampak ya, berdampak. Nah, kemudian deep learning ini juga bisa dibilang sedikit mengkoreksi karena kalau sebelumnya di kurikulum Merdeka kita begitu fokus seolah-olah pembelajaran itu harus ada teknologinya, bahkan disampaikan di dalam modul ajar arahan mengenai strategi implementasi bahwa penggunaan teknologi itu harus ada. Media digitalnya apa? Nah, sementara Indonesia itu luas. Kita sama-sama tahu bahwa Indonesia itu ada daerah-daerah pelosok yang bahkan kalau kita lihat, jangankan teknologi, dapat sekolah yang atapnya nggak bolong aja udah alhamdulillah gitu ya. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang seperti itu? Apakah harus pakai teknologi? Bahkan di perkotaan pun yang saya tahu gitu ya, ketika saya PPL atau PKM ke sekolah-sekolah, hanya ada satu Infocus, hanya ada satu laptop milik sekolah ya, bukan milik guru. Lalu bagaimana caranya guru-guru tersebut mau melakukan pembelajaran berteknologi walaupun hanya sekedar menayangkan video kalau Infocusnya cuma satu? Itu daerah perkotaan, apalagi daerah-daerah pelosok. Nah, ini yang dimaksud mengkoreksi atau menambahkan bahwa bagi siswa-siswa yang termarginalisasi sekolah ini sudah tidak relevan. Tapi saya perluas, bukan cuma siswa, tapi buat sekolah yang termarginalisasi ini sudah tidak relevan gitu. Makanya deep learning itu bukan cuma masalah teknologi. Jadi teknologi itu hanya menjembatani akses saja untuk menggantikan atau untuk pengayaan dalam pembelajaran, memperjelas sesuatu, memvisualisasikan sesuatu, mensimulasikan sesuatu, mempermudah sesuatu, tapi tidak sebuah keharusan. Kenapa? Karena kalau kita jadikan ini keharusan, maka yang tadi
Siswa yang termarginalisasi itu akan menjauhkan mereka dari pembelajaran itu sendiri. Nah, lalu bagaimana deep learning dalam pembelajaran matematika? Langsung aja ke istilahnya inti pertanyaannya. Lalu pembelajaran matematika gimana deep learning? Nah, ini beberapa hal. Kalau yang dalam pandangan saya, mengapa kita butuh konsep Jadi ketika kita memulai pembelajaran matematika, kita harus bertanya kepada siswa, kenapa kita butuh konsep ini? Misalnya kita mau ngajarin bilangan negatif. Kita harus tanyakan kepada mereka, kenapa bilangan negatif itu harus ada? Bahkan kalau meskipun kita nggak nanya, biasanya siswa nanya, kenapa sih harus ada bilangan negatif, Pak atau Bu? Gitu ya. Kalaupun nggak nanya ke kita, pasti nanya ke temannya di belakang kita ya. Apa sih, siapa sih yang bikin bikin bilangan negatif, nyusahin aja gitu ya. Saya juga pasti gitu pas mahasiswa dulu kan ya. Nyusahin aja. Nah, mengapa harus ada bilangan negatif? Ini inti dari masalah itu ini, kalau menurut saya. Dan hal ini juga lah yang membuat pembelajaran itu bermakna dan bermanfaat. Kita bisa menghubungkannya dengan utang piutang. Kita bisa menghubungkannya dengan suhu udara ya ketika turun, ketika naik, ya dan macam-macam. Nah, ketika kita hubungkan dengan sesuatu yang sudah familiar dengan mereka, ini tentunya mereka memaknai itu. Mereka tahu, mereka mengimajinasikan, oh ini jadi bilangan negatif yang seperti ini. Bahkan tanpa kita minta. Nah, di sini yang menurut saya pembelajaran itu menjadi bermakna. Nah, kemudian salah satu yang lainnya, karena matematika itu tidak harus selalu konkret begitu ya. Ini contohnya 4 kali 3. Nah, 4 kali 3. Kita tahu 4 kali 3 itu adalah 3-nya 4 kali. 3 tambah penjumlahan 3 sebanyak 4 kali. Tapi lucunya ini pernah jadi obrolan yang sangat panas ya bukan cuma di antara siswa, tapi juga di antara para dosen. Jadi 4 kali 3 itu 3, penjumlahan 3 sebanyak 4 kali atau penjumlahan 4 sebanyak 3 kali. Tentu orang banyak yang bilang itu adalah penjumlahan 3 sebanyak 4 kali. Tapi kalau ya, ada siswa yang menjawab 4 kali 3 itu adalah 4 ditambah 4 ditambah 4, apakah salah? Pertanyaannya itu. Apakah salah? Lalu ketika ada yang bilang 4 kali 3 itu sama dengan 1 kali 12, apakah salah? Kan benar ya. Lalu ketika ada yang bilang 4 kali 3 itu sama dengan 4 tambah 4 tambah 4, kenapa disalahin? Kan 4 kali 3 itu juga 1 kali 12. Kan 4 kali 3 itu juga 2 kali 6. Ya, lalu kenapa disalahin 4 kali 3 itu sama dengan 4 tambah 4 tambah 4? Ada yang ngomong itu memisalkan dengan obat ya. Minum obat 2 kali sehari. Tapi saya nggak mau bahas ke sana, nanti panjang ya. Bapak Ibu nanti kita bahas aja kalau memang Bapak Ibu mau membahas ini, bagus sekali. Ini bakalan panjang banget. Bahkan ini sampai berbulan-bulan, bahkan mungkin sampai tahun berikutnya sejak ada siswa yang menyebutkan ini, itu masih jadi pembahasan. Nah, tapi konsep bahwa 4 kali 3 itu adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 4 kali itu tidak sesuai ketika bilangannya negatif. Coba negatif 4 kali 3. 3-nya mau sebanyak berapa kali? Sebanyak negatif 4 kali. Gimana caranya? Otomatis apa yang kita susun berdasarkan definisi itu belum tentu tepat pada hal-hal tertentu. Nah, inilah yang menjadi makna. Ini yang harus kita gali. Ya, kita sebagai guru juga jangan memandang sesuatu dalam satu persepsi saja. Hal lainnya dalam deep learning, dalam pembelajaran matematika, kita gunakan backward design.
gitu ya. Jadi ada sesuatu yang konkret, misalkan ya tadi seperti tadi yang saya sampaikan, ada kita belajar dari apa namanya hal-hal yang mereka alami sehari-hari. Seperti ini contohnya ada soal cerita, gitu ya. Kapan mereka bertemu lagi? Ini kan KPK ya, Bapak Ibu. Nah ini kita bisa mulai dari hal sederhana. Kita bisa sengaja membuat pemecahan yang sederhana dengan dicacah jam berarti jam masuk jam 7, istirahat 2 jam berarti jam 9, 2 jam lagi berarti jam 11 dan seterusnya. Kita bisa cacah seperti itu, tapi kemudian soal menjadi semakin rumit dengan angka-angka yang semakin besar sehingga di sana siswa akan menyadari bahwa ketika soalnya semakin besar kita udah nggak bisa mencacah, kita perlu sesuatu konsep yang menyederhanakan soal angka-angka yang besar menjadi lebih bisa dipecahkan. Harus ada cara lain. Nah ini uh, jiwa kritis siswanya kita kita bangun dengan harus ada cara lain. Caranya apa? Nah ini yang meaningful yang kita harapkan bangun dari deep learning. Nah caranya apa misalnya? Kemudian apakah semua permasalahan itu selalu bisa diselesaikan dengan KPK? Kenapa bisa? Kenapa tidak? Nah kita harus selalu bertanya demikian karena kalau itu tidak kita tanyakan, siswa tetap akan menanyakannya di belakang gitu ya, di belakang guru. Di belakang guru, kenapa sih harus ada gini? Tuh soal ini bisa nggak pakai KPK? Soal ini, nah daripada kita membuat mereka, ya alhamdulillah kalau mereka begitu ya di luar. Nah daripada kita membuat mereka bertanya-tanya di belakang dan mungkin mereka menemukan jawabannya atau mungkin juga tidak. Kenapa kita tidak bawa itu ke dalam kelas? Kita yang bertanya, apakah itu bisa diselesaikan dengan KPK? Kapan bisa? Kapan tidak? Kita bawa itu ke dalam kelas. Kenapa? Karena refleksi itu inti dari deep learning. Ini yang saya dapat dari buku panduannya pembelajaran mendalam. Jadi taksonomi yang digunakan di apa namanya pembelajaran mendalam itu salah satunya adalah refleksi. Pengalaman belajar yang di dalam yang didapat di pembelajaran mendalam itu adalah merefleksi. Yang bahkan katanya ini kalau di taksonomi belum ada mencipta dan mengevaluasi, ini high order thinking-nya adalah merefleksi. Jadi kita harus selalu merefleksi apa yang sudah kita sampaikan, apakah siswa kita sudah paham, sudah mencapai tahap deep learning atau belum. Kenapa tidak mencipta saja? Karena memang tidak semua harus mencipta, tidak semua harus project base begitu ya. Ya contohnya kita di matematika, apa project apa yang kita bisa buat misalkan di pembelajaran kalkulus Touba banyak misalnya. Mau project apa? Bikin bikin benda dimensi 4 kan sulit, benda dimensi 5 sulit tentunya. Tapi kita bisa merefleksi sejauh mana mereka memahami konsep. Jadi pasti ada, terutama kita di matematika pasti ada hal-hal yang mungkin tidak cocok, tidak selalu tepat dengan kondisi konkret di dunia. Dari situlah kita memang tidak harus mencipta, tapi dengan merefleksi pun itu sudah memasuki tahap deep learning. Nah, jadi kalau dari saya kesimpulannya barangkali deep learning itu yang saya dapat begitu ya berdasarkan yang saya baca dari panduan. Saya juga cuma baca dua saja, Prof. Ini maaf ya panduan panduan pembelajaran mendalam dari kementerian dan yang tadi Michael Fulan itu. Yaitu pembelajaran itu tidak harus selalu berteknologi, tidak harus selalu berprojek, tidak harus selalu konkret gitu ya. Tapi bagaimana siswa itu mencapai tahap apa namanya deep learning gitu ya, di mana si pembelajaran tersebut harus bermanfaat, siswa tahu manfaatnya karena pasti selalu siswa ngapain kita belajar logaritma, ngapain kita belajar integral, emang kita ke pasar mau beli cabai pakai pakai logaritma kan enggak gitu. Iya, siswa harus tahu manfaatnya di mana kita belajar itu. Belajar logaritma ada yang bilang kan oh itu ya itu bisa apa namanya pakai ini apa deret supaya bakteri itu pertumbuhan bakteri. Iya,
bisa memang ya pertumbuhan bakteri kan biasanya dimodelkan dengan apa tuh? Pangkat ya, eksponen gitu ya. Memang bisa ya. Cuman masalahnya ya kan tidak selalu konkret. Itu juga bakterinya kalau bakterinya beranak gitu ya. Kalau bakterinya ada yang duda atau janda gitu kan nggak beranak lagi. Nah, jadi harus tahu manfaatnya gitu. Harus tahu makna dari pembelajarannya dan harus menyenangkan. Menyenangkan bukan berarti dalam pandangan saya ya, bukan berarti siswa itu harus hore teriak-teriak dan bahagia gitu hidupnya. Ya kalau lagi ada siswa ada yang lagi sedih ya biar aja sedih gitu. Tapi maksud saya di sini adalah menyenangkannya adalah siswa itu engagement. Mereka itu tertarik dengan pembelajaran yang kita laksanakan. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Dasakandaka sekalian jadi semakin jelas ya apakah kita mengambil jalur kanan atau jalur kiri itu ya tentang deep learning ini memang luar biasa. Ini kemarin saya dapat pertanyaan Pak memang ketika tapi bukan dari matematika gitu. Tapi ya Hmm. otak saya spontan aja ketika orang IPA guru-guru IPA di SD di SMP itu waktu itu tanya Pak deep learning gimana di tempat saya gitu. Ya saya ditanya juga mendadak gitu ya. Akhirnya saya jawab dengan gitu. Bapak Ibu semua ini pernah nggak menanamkan, mengajari anak-anak nanam kecambah, itu nanam kacang hijau? Oh iya tuh wajib Pak gini-gini ini ya. Sampai kapan ngajari seperti itu? Saya aja dulu juga diajari seperti itu. Gitu loh lah. Di planning mungkin mengajak kita semua ngajari anak-anak. Ya satu, jangan sampai kecambah, ditanam saya berbuah. Gitu Iya, loh ya. Satunya nanam kedelai, satu nanam jagung, dan seterusnya. Nah, betul, Prof. Betul. utuh bisa mendalam bukan hanya di permukaannya saja kecambah selesai itu bukan seperti itu. Nah, Nah, nampaknya itu, itu Prof. juga diterima ketika saya ditanya ketika di orang IPA yang nanya itu nih, saya juga ditanya spontan spontan dan jawabnya spontan saya itu ya. Akhirnya nggak tahu di otak saya kok keluar seperti itu supaya kita belajar mendalam. Nah, belajar bilangan juga sama saya pikir ya. Nanti belajar algoritma kenapa dan seterusnya itu. Oke, terima Iya. kasih sekali lagi Pak Tesakan Daka. Sama-sama, Prof. Makasih. Nah, sekarang untuk melengkapi kami persilakan Pak Muhammad Kilar Jati Sunda dari Universitas Majalengka. Monggo Pak Kilar kami dilanjutkan. Nggih. Ya, Nggih. terima kasih banyak Prof atas waktunya, kesempatannya. Eh, Sebelumnya, apakah suaranya jelas? Eh, Clear Pak Kilar, Ya, clear ya, suaranya ya, jelas. Nggih. ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin penjelasan saya lebih mengerucut ya Pak, lebih sedikit karena deep learning juga saya belum begitu tahu lah, belum begitu mendalam juga seperti apa itu deep learning gitu. Tapi saya mencoba menjelaskan dari perspektif saya dan perspektif saya apa yang sudah saya pelajari. Sebelumnya saya izin share screen. Oh, informasi juga, Prof. Saya itu sama Pak Tessa itu satu angkatan Hmm. untuk waktu S3 dan juga Oh, gitu. eh, kajiannya agak sama-sama, Pak, di apa ya, di Oh gitu. DDR lah gitu, di DDR. Ya, Pak Tessa ya. Hmm. Nah, jadi Ini sambil Betul, apa reuni yang Prof. nih saya Pak sampaikan Kilar ya. adalah Hmm. Sekelas, Prof. Sekalian sambil reuni nih ya. Hmm. Nah ini loh Betul. satu angkatan ya. ya Hmm. alhamdulillah satu angkatan sama Pak Tessa. Ya, cuma Pak Tessa lulusnya duluan, Pak. Sini juga ada Bu Indah, Bu Indah, Bu Indah. Ya, Bu Indah. Oh Ah, iya, oke ada Bu bagus, Indah, Bu bagus. Indah. Bagus lah. Bisa, bisa nanti sharing-sharing nanti. Iya. Nih, Iya. monggo dilanjut Pak Kilar. Ya, ya, terima kasih, Prof. Eh, Selain ini mungkin yang saya hanya akan menyampaikan oleh Pak Tessa. Tadi kalau Pak Tessa ada prinsip pembelajaran apa yang mendalam itu ada tiga ya, ada mindful, meaningful, dan joyful gitu. Saya hanya mengambil satu yaitu pembelajaran bermakna. Ini ada ya spesifik mungkin di bidang apa yang saya sudah pelajari yaitu di didaktik, di DDR, didaktik desain riset.
Nah, ini saya menemukan gitu ya, menemukan gambar ini. Kemudian saya tertarik terkait dengan meaningful learning ini gitu walaupun di mindful juga di sini ada definisi ataupun ada penjelasan bahwa pembelajaran bermakna berdasarkan kesadaran diri atau dalam apa garis miring spiritual competencies. Dalam meaningful learning juga di sini diberikan penjelasan bahwa pembelajaran bermakna itu kontekstual dan ya. Kemudian saya mencoba mencari apa sih arti pembelajaran bermakna gitu ya. Ya mungkin yang paling yang terkenal itu adalah menurut Ausubel ini gitu. Nah, menurut Ausubel ini di sini jelas definisinya bahwa pembelajaran itu bukan sekedar menerima informasi baru, tetapi mengaitkan informasi tersebut dengan pengetahuan yang telah dimiliki secara logis dan konseptual, bukan sekedar hafalan. Mungkin ya kemudian dari PowerPoint ada mengambil penjelasan dari PowerPoint dari paparan yang Prof. Muti bahwa peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Nah, yang menjadi garis ataupun ininya garis hitamnya gitu ya dari dua ini adalah terkait dengan kata-kata pengetahuan. Di sini menurut Ausubel ada kata pengetahuan, kemudian dari paparan paparan Pak Menteri juga di sini ada kata-kata pengetahuan. Sehingga kata pengetahuan ini menjadi sebuah hal yang penting mungkin perlu kita dalami begitu ya. Kata pengetahuan ataupun saya dapat ya hasil dapat sebuah gambar terkait dengan knowledge itu secara ya mungkin secara filosofinya adalah sesuatu yang justified true and belief gitu dimana di sini ada knowledge itu di tengah ternyata ketiga ini beririsan dan apa justification truth and belief ini. Nah, ketika hanya justification dan truth itu disebutnya dengan denial things. Jadi secara secara penjelasannya jadi hanya hanya benar dan hanya bisa benar dan juga bisa menjustifikasi tapi tidak tidak meyakini gitu kebenaran dan justifikasi tersebut itu yang disebut dengan denial. Kemudian ada juga yang disebut dengan mislead. Mislead itu yakin kemudian dapat menjustifikasi tetapi tidak tahu apakah yang diyakini ataupun yang dijustifikasi itu adalah credulity itu ya benar, kemudian yakin akan kebenaran tersebut, tapi tidak tidak bisa menjustifikasi pengetahuan tersebut gitu. Sehingga makna pengetahuan ini menjadi dasar ketika kita ingin pembelajaran yang kita lakukan, khususnya di pembelajaran matematika adalah yaitu didasari dengan pengetahuan, di mana pengetahuan itu harus justified through and belief gitu. Jadi kalau misalkan si pengetahuan ini tidak tercapai artinya tidak justification through and belief, artinya ada kemungkinan si pembelajaran yang dilakukan oleh siswa itu tidak menjadi bermakna gitu. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai pendidik, nah, menyampaikan materi matematika itu harus bisa dijustifikasi ataupun harus bisa dibuktikan bahwa si apa pengetahuan yang kita listen and believe. Nah, itu mungkin yang menjadi dasar yang menjadi dasar saya bahwa si pengetahuan yang disampaikan ataupun bahwa pembelajaran yang disampaikan dalam pembelajaran matematika harus pada tahap knowledge, justification, true and belief. Nah, kemudian ketika kita berbicara pengetahuan maka tidak terlepas dari epistemologi. Epistemologi ini yang membahas manusia memperoleh pengetahuan dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat divalidasi dan dibuktikan kebenaran ini sebuah dasar bahwa ternyata si pengetahuan itu ada proses difusi dan proses akuisisi. Nah, seperti tadi gitu, seperti tadi bahwa si pembelajaran itu
Pembelajaran akan bermakna ketika kita bisa menyampaikan sampai tahapan pengetahuan, justification, true and belief. Jadi di sini ada dua koreksi yang harus kita lakukan. Jadi tidak hanya dari sisi siswa saja yang di yang dijustifikasi pengetahuan. Kemudian dari sisi guru juga ataupun dari kita dari sisi pendidik itu perlu dijustifikasi dijustifikasi dulu juga gitu. Pengetahuannya itu sampai di mana, apakah yang diajarkan itu sudah memenuhi syarat justification true and belief, karena di sini sudah jelas epistemologi itu membahas bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat divalidasi. Artinya ada proses difusi dan proses akuisisi. Karena tadi sudah disampaikan juga bahwa saya ya lebih lebih banyak memahami ataupun lebih banyak belajar terkait dengan didaktik, DDR, Didactical Design Research. Makna awal didaktik itu menurut John Amos Comenius ataupun dalam bukunya yang Grid Didaktika Magna kalau tidak salah ya bukunya, itu membahas ataupun menyampaikan bahwa didaktik itu adalah the art of teaching gitu. Jadi seni mengajar. Makna makna ini ternyata bergeser juga. Saya mengambil makna yang kedua dari Shepard. Didaktik itu adalah science of knowledge diffusion and acquisition gitu. Mungkin dari atasnya dulu tadi ini adalah usaha ataupun ikhtiar kita bagaimana agar pembelajaran yang kita lakukan ini bisa bermakna, di mana digarisbawahi dulu oleh makna pengetahuan fight through and belief. Nah, kemudian eh, eh, dari sana dari pengetahuan itu muncul bukan muncul biasa gitu muncul istilah epistemologi lah, di mana epistemologi tersebut tadi sudah terlihat jelas ada proses difusi dan akuisisi. Ternyata proses difusi dan akuisisi pengetahuan itu identik dengan apa yang disampaikan di didaktik lah, apa yang dipelajari di didaktik itu di itu adalah the science of knowledge diffusion and acquisition in society gitu. Di sini menurut Shepard, science jadi didaktik itu merupakan sebuah bidang ilmu ataupun cabang ilmu yang mempelajari bagaimana pengetahuan terkait dengan difusi, pengetahuan terhadap bagaimana mengajarkan matematika ataupun bagaimana matematika tersebut diakuisisi oleh siswa peserta didik dan juga dari sisi guru ataupun kita sebagai pendidik. Kemudian pergeseran pergeseran terakhir lah mungkin ya, karena saya Prof Didi ini pembimbing saya. Prof Didi menjelaskan eh, bahwa didaktik itu adalah the epistemology of knowledge diffusion dan the and acquisition in society. Tadi saya tidak menyampaikan di sini yang menurut separat bahwa the science of knowledge diffusion and acquisition in society. Di sini juga Prof Didi menekankan lebih ke epistemology of knowledge diffusion and acquisition in society. Kenapa epistemologi? Karena pengetahuan guru terkait pembelajaran itu menjadi sebuah pengetahuan gitu. Karena kalau misalkan tidak tahapannya tahapan pengetahuan, kemungkinan tadi ada kesimpulan dari saya pembelajaran bermakna tidak tidak akan tercapai. Nah, mungkin itu jadi epistemologi of knowledge diffusion. Jadi ketika difusi pembelajaran itu juga sebagai sebuah epistemologi, akuisisinya juga itu sebagai epistemologi di masyarakat tentunya begitu, di masyarakat ataupun di society. Nah, ini menjadi yang epistemologi ini karena ini tergantung posisinya, apakah posisi kita sebagai seorang guru, apakah posisi kita menjadi seorang peneliti gitu. Jadi ini akan beragam posisinya di mana, dan ini juga menjadi sebuah topik riset tentunya yang perlu kita dalami, apakah nanti di epistemology of knowledge division ataupun juga epistemology of acquisition in society. Proses difusi akuisisi pengetahuan selain konsep didaktik
itu menurut ada clean apa ada clean approach ya. Clean approach ini dari bukunya kalau tidak salah ada 3 seri atau 4 seri di mana klien ini seorang matematikawan tapi beliau ingin bagaimana menyampaikan pembelajaran matematika ataupun konsep matematika itu berdasarkan versi seorang ada ada kata scholarly knowledge. Scholarly knowledge itu adalah pengetahuan yang biasa dipelajari di perguruan tinggi. Kemudian ada proses elementarisasi to be touch, di mana knowledge to be touch ini adalah biasanya dalam bentuk buku teks gitu. Jadi ada pergeseran ataupun ada transposisi, di mana transposisi itu tadi dijelaskan ada difusi and akuisisi in society. Nah, in society itu dijelaskan realisasi materi, konsep gitu. Konsep dari konsep yang dipelajari di perguruan tinggi menjadi ke konsep yang siap dipelajari di sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas ataupun di sekolah dasar juga. Nah, tentunya pergeseran ini adalah pergeseran pengetahuan knowledge gitu tadi. Knowledge lebih spesifik di bidang matematika. Kemudian ada juga ya dari scholar knowledge, kemudian ada juga menjadi touch knowledge. Touch knowledge itu biasanya itu RPP guru, RPP guru. Jadi guru sudah siap mengajarkan materi di kelas gitu. Ah, ini disebutnya menurut Sulman itu adalah pedagogical transformation. Nah, kemudian yang ketiga ada Ceparat, pendekatan dari Ceparat, di mana Ceparat itu dimulai dari scholarly knowledge to be taught, kemudian ada touch knowledge. Di sini, jadi pengetahuan matematika di perguruan tinggi itu ditransposisikan menjadi pengetahuan yang disiapkan di di apakah di sekolah menengah atas, apakah di sekolah menengah pertama ataupun di sekolah dasar juga. Ini disebut dengan eksternal transposisi gitu. Jadi dari perguruan tinggi ditransposisi ke transposisi. Kemudian ada juga eksternal ya internal transposisi di mana ini buku teks ataupun stakeholder yang ya buku teks kalau di kita mungkin buku teks yang disiapkan oleh kementerian. Kemudian itu diinternalisasi ataupun diinternalisasi oleh guru menjadi sebuah touch knowledge ataupun menjadi sebuah RPP di kelas yang siap ataupun yang siap dan sudah disesuaikan dengan keadaan. Nah, ini merupakan sebuah institusi-institusi. Jadi pembelajaran matematika dalam konsep Sefarad harus memperhatikan setiap institusi dan setiap institusi itu tentunya berbeda, berbeda cara menyampaikannya. Tetapi yang jadi catatan adalah pengetahuan itu harus tetap ada konsisten karena menurut Sefarad ketika ada transposisi pengetahuan dari pengetahuan perguruan tinggi kemudian menjadi sebuah sekolah menengah tidak menghilangkan konsep ataupun tidak juga menyederhanakan konsep, tapi konsepnya tetap 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 ada. Itu yang menjadi catatan pentingnya. Nah, ini ada posisi tadi kan ada proses difusi, ini juga merupakan proses difusi pengetahuan. Proses difusi pengetahuan yang di yang berdasarkan ketiga pendekatan tersebut ada yang disebut dengan dekonstruksi atau juga dekompre dekompre apa dekompro di- dipecah lah, dipecah-pecah. Tadinya kan dipecah-pecah itu disebut dengan pedagogical eh, reduction. Itu tujuannya untuk lebih menyesuaikan terhadap cara berpikir siswa ataupun kemampuan berpikir siswa gitu. Jadi lebih ke arah sana untuk ya dekonstruksi. Ini yang diklaim ini mungkin ya diklaim. Jadi ada elementarisasi. Jadi disesuaikan dengan tingkat kemampuan berpikir ketika kemungkinan kan tidak sama dengan kemampuan di tingkat sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah pertama. Kemudian ada elementarisasi ini posisinya itu adalah didaktik reconstruction di mana ini orientasinya yang pertama kognitif psikologikal, epistemik dan juga normatif ya. Ya kalau ini ya tadi sama ini kemampuan berpikirnya
menyampaikan pengetahuan juga. Nah, kemudian normatif itu sesuai dengan tujuan pembelajaran di sekolah seperti apa atau yang sudah ditentukan oleh kementerian. Kemudian ada juga rekontekstualisasi. Rekontekstualisasi itu adalah didaktik transposisi di mana orientasinya yang pertama adalah epistemik. Nah, jadi matematika itu ketika disampaikan ya epistemologinya gitu ya, epistemologikalnya harus terpenuhi ataupun syarat-syarat pengetahuan yang tadi justified true and belief itu harus institusional sistemik, artinya pengetahuan yang disampaikan itu sesuai dengan institusinya berada, apakah di perguruan tinggi, apakah di sekolah. Jadi ada beberapa penyesuaian penyesuaian itu pandangan-pandangan terkait dengan proses difusi pengetahuan dan akuisisinya juga. Nah, ini merupakan ya kalau sering sering mungkin kalau sering bertemu ataupun pernah mendengarkan presentasi Prof. Didi, pasti beliau menyampaikan ini eh, di mana ya dari pandangan-pandangan tadi itu akan menjadi sebuah area riset, termasuk yang pertama di sini area risetnya itu adalah terkait dengan masalah dari konteks scholarly knowledge. Dari scholarly knowledge ini menjadi knowledge to be taught itu menjadi sebuah analisis pengetahuan ataupun konseptual yang di sini itu apakah masih terkandung di sini, apakah atau ada juga pergeseran lah, adanya pergeseran makna gitu, ada pergeseran makna. Ini disebut dengan tadi juga ini merupakan sebuah proses eksternal didaktik transposition gitu, eksternal karena dari perguruan tinggi ke tingkat sekolah, knowledge to be taught. Nah, ini biasanya disebut nosper ataupun ya pengarang di kita kan kementerian, jadi nosper itu di sini adalah sebuah eh, se- sebu- yang mempunyai kebijakan dalam membuat buku teks. Nah, ini masalah dari konteks scholarly knowledge menjadi masalah dari konteks knowledge division and acquisition. Nah, di sini juga dari scholarly knowledge sampai the knowledge to be taught itu juga merupakan sebuah, kalau menurut Prof. Didi, epistemology of knowledge division and acquisition. Ini juga akan menjadi sebuah area riset ya. Nah, kemudian dari sini ini menjadi sebuah dasar ataupun dasar guru untuk melakukan lesson plan ataupun membuat desain didaktis. Dasar menjadi yang digunakan oleh guru untuk membuat touch knowledge gitu. Dari sini ini disebut internal didactic transposition dari knowledge to be touched menjadi RPP, RPP yang dirancang memang oleh guru gitu. Oleh guru, apakah sama, bisa sama ataupun berbeda? Harusnya berbeda karena mungkin setiap sekolah mempunyai eh, konteks berbeda ataupun ya keragaman yang berbeda sekolahnya. Begitu. Ini juga merupakan tadi untuk sebuah epistemologi. Jadi nanti jadi di sini ini posisinya bisa posisi sebagai sebagai seorang peneliti. Ketika seorang peneliti, kita bisa menganalisis ini. Ketika menjadi analisis berarti kita akan mendapatkan pengetahuan gitu. Dan pengetahuan kita juga harus bisa dijustifikasi sebagai apa justified true and belief. Artinya hal-hal yang ada ataupun setiap langkah proses difusi akuisisi and society ini menjadi sebuah epistemologi dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik di learn knowledge. Learn knowledge itu mungkin siswa gitu. Jadi keadaan siswa setelah mendapatkan pengetahuan dan pengetahuan tersebut sudah bertransposisi dari scholarly knowledge, knowledge betul sampai touch knowledge, apakah konsisten sama atau tidak ataukah berubah? Nah, itu kan menjadi sebuah hal yang perlu kita refleksikan lah gitu. Refleksikan bagi pendidik apakah konsep-konsep matematika sampai di learn knowledge itu konsisten atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan kita gitu agar pembelajaran yang kita lakukan bisa lebih bermakna. Nah, ini paradigma riset penelitian DDR mungkin ada dua, ada paradigma interpretif dan juga ada paradigma kritis. Mungkin tadi langkah-langkah ini menjadi sebuah riset dalam DDR
dalam perspektif interpretif karena kita ingin menginterpretasikan misalkan gitu setiap jadi di antara institusi ini gitu di antara society ini ada sekolah ada di perguruan tinggi di sekolah di buku teks di sekolah dan di siswa. Kemudian ada juga paradigma kritis. Paradigma kritis ini gitu, hasil dari analisis ini gitu menurut Separat dan juga menurut Broso itu akan menjadi sebuah learning obstacle prediction gitu. Jadi apakah nanti epistemological obstacle kesulitan epistemologi itu ternyata bergeser tidak sesuai dengan konsep aslinya ataupun didaktik obstacle juga ataupun yang terakhir ontologi obstacle. Dari sini ini bisa diprediksi learning obstacle-nya dan itu menjadi sebuah catatan-catatan yang perlu dikritisi sehingga kita bisa melakukan perbaikan desain pembelajaran ataupun lesson plan yang sudah kita lakukan. Nah, mungkin ini ada sebuah contoh pergeseran makna dari apa yang ada di scientific conception ataupun scholarly knowledge. Ya ada mungkin hanya satu aja yang kita lihat terkait dengan konsep titik kritis yang nomor dua di sini. Di sini konsep titik kritis didefinisikan sebagai suatu titik pada garis bilangan yang muncul ketika ada perubahan tanda nilai fx dan gx pada garis bilangan tersebut. Konsep titik kritis didefinisikan sebagai suatu titik ketika ada perubahan tanda nilai f(x) dan gx pada garis bilangan tersebut. Ini berdasarkan scientific conception ataupun tadi scholarly knowledge berdasarkan hasil wawancara gitu, berdasarkan hasil wawancara. Kemudian saya melihat dari buku teks, ternyata buku teks itu tidak memberikan gambaran konsep terkait dengan titik kritis. Namun, buku teks hanya menjelaskan bagaimana menemukan titik kritis dengan memberikan samaan kurang dari nol atau lebih besar dari nol, maka semua titik kritis tidak termasuk pada penyelesaian dan digambarkan pada garis bilangan bulat kosong. Kemudian jika tanda sama dengan sama dengan kurang dari nol ataupun lebih besar sama dengan nol, maka titik kritis ada pada pembilangan termasuk pada penyelesaian. Titik kritis pada penyebut juga merupakan bagian dari penyelesaian dan digambarkan pada garis bilangan dengan bulatan hitam. Nah, itu ada apakah memang ada gitu sih buku teks ini menyampaikan apa sih artinya konsep titik kritis gitu ya. Kalau dari ini pandangan saya, mungkin pandangan yang lain juga bisa berbeda. Dari pandangan saya, ini ada pergeseran makna. Kalau misalkan dari dari apa dari scientific conception ataupun dari scholarly knowledge itu memang sesuatu hal yang konseptual. Di buku teks ini menjadi sebuah hal yang prosedural. Jadi ada pergeseran makna prosedural. Nah, kemudian ini saya melihat juga apa yang disampaikan oleh guru gitu, bagaimana guru menggambarkan titik kritis. Ternyata titik kritis gurunya saya hanya, oh ya gurunya ada dua. Guru yang pertama itu guru memberikan gambaran konsep titik kritis dengan langsung mengilustrasikan pada garis bilangan sebagai batasan daerah penyelesaian. Guru memberikan gambaran konsep titik kritis dengan ilustrasi ujung tanah merupakan titik 100 meter. Pada titik tersebut tumbuh pohon, maka pohon tersebut akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama merupakan bukan wilayah yang ditandai dengan bulatan penuh dan wilayah gitu ditandai dengan bulatan kosong. Kemudian juga guru juga memberikan ilustrasi bahwa gambaran titik kritis itu dengan keadaan kritis bagi manusia yang sedang di ICU apakah manusia tersebut akan terus hidup atau meninggal. Nah, itu di guru pertama, guru yang kedua memberikan gambaran konsep gitu terkait dengan titik kritis itu adalah dengan mengilustrasikan untuk mencari pembuat nol pembilang di mana fx harus sama dengan nol dan mencari pembuat nol penyebut di mana gx gx tidak sama dengan nol namun tidak menyebutkan bahwa nilai titik kritis bahwa nilai x itu dapat kita lihat ada pergeseran. Jadi ini sudah apa ya? Ya memang di bagian kecilnya yang ditampilkan, tapi setelah dieksplorasi memang guru tidak melakukan dekontekstualisasi. Artinya guru hanya menyampaikan
prosedural bagaimana menemukan titik kritis, tidak dikembalikan lagi apa sih artinya ataupun konsep titik kritis tersebut. Nah, ini makna yang dipahami oleh guru, oleh siswa, badan konsep titik kritis dengan mencari nilai X dari pembilang dan nah, ini ada contoh soal sih sebenarnya gitu ya. Ya. Tapi setelah apa setelah ditelusuri, setelah diwawancara ya guru apa siswa ini tidak memahami apa itu titik kritis karena titik kritis itu ya area di mana area itu menjadi daerah penyelesaian gitu, tidak sampai tidak tidak bisa menjelaskan secara konseptual apa. Dari sini dapat kita simpulkan mungkin ya bahwa tadi disampaikan sebelumnya yang menjadi dasar bahwa pembelajaran itu akan bermakna adalah gitu, harus memenuhi tahapan-tahapan justified true and belief itu begitu agar apa yang kita sampaikan bermakna dan dimaknai secara konseptual oleh ataupun oleh siswanya juga. Dan yang saya sudah lakukan ini ternyata memang ada pergeseran makna dari apa yang di perguruan tinggi kemudian ke buku teks dan ke guru sampai ke siswa bahwa yang tadinya konseptual menjadi sesuatu yang prosedural begitu karena mungkin gitu guru pada saat melaksanakan pembelajaran tidak melakukan proses dekontekstualisasi ya jadi dekontekstualisasi walaupun ini menjadi sebuah ketika kita akan melakukan pembelajaran mendalam. Karena dalam pembelajaran tadi, dalam pembelajaran mendalam kita tahu di sini yang gambar oh ya. Nah, ini gambar yang ini bahwa pembelajaran bermakna itu harus kontekstual sesuai untuk kehidupan. Ternyata di dalam matematika itu tidak cukup seperti itu begitu ya. Ketika kita sudah memberikan konteks gitu, kita juga harus mengembalikan konteks itu ke konteks awalnya. Karena kemungkinan siswa tidak memahami secara konseptual. Nah, itu kan menjadi sebuah proses ataupun sebuah ikhtiar gitu ya mungkin ya yang saya lakukan agar proses pembelajaran bisa lebih lebih mendalam dan bermakna sebagai salah satu prinsip pembelajaran deep learning ini bisa dilakukan gitu ya. Tapi ada pertanyaan besar pada saya, gitu ya. Apa sih yang membedakan antara antara apa yang membedakan antara misalkan kita dosen ataupun yang bergelut di perguruan tinggi ketika si si pengetahuan itu bergeser katanya gitu ya dari scholarly knowledge bertransposisi menjadi knowledge to be taught kemudian bertransposisi menjadi touch knowledge dan juga bertransposisi menjadi learn knowledge. Saya nggak bisa jawab ternyata yang paling berbeda itu adalah justifikasinya gitu. Justifikasi antara mungkin dosen, guru itu pasti berbeda-beda sampai siswa juga. Itu yang menjadi menjadi pertanyaan dan juga menjadi mungkin pekerjaan selanjutnya gitu. Seperti apa sih justifikasi yang dilakukan oleh setiap orang ataupun yang ada di setiap institusi itu gitu ya. Walaupun saya sebenarnya sudah ada ternyata artikelnya justification epistemological justification dari karena ternyata yang harel-harel itu banyak juga di sini gitu ya dekat dekat sekali dengan DDR ini gitu konsep-konsep yang disampaikan oleh Prof Didi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Prof terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Waalaikumsalam. Terima kasih. Semakin lengkap ini ya informasinya dari tiga pemateri ya. Di Pak Gilar lebih sampai kepada masalah risetnya nih ya. Terima kasih pada ketiga materi yang sangat lengkap, saling melengkapi ya. Padahal saya juga nggak membagi-bagi ini materinya ya. Tapi secara alamiah sudah terbagi-bagi sendiri gitu ya. Sekali lagi. Bapak Ibu semuanya, untuk sesi presentasi sudah selesai, sehingga Bapak Ibu semua dipersilakan ya. Mungkin kalau ada sesuatu yang mau didiskusikan, eh, kan
secara langsung. Harapan saya bisa menyampaikan secara langsung ya, supaya kita bisa saling ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, mungkin pengalaman di lapangan dan seterusnya itu. Ya, mungkin biar di layar saya bisa melihat cukup banyak, gitu ya. Mungkin Pak Gilar bisa di stop share Pak Gilar gitu. Ini sudah ada satu dari yang di Ryzen. Ya, Musa ini. Langsung aja Pak Musa disampaikan untuk satu pemateri atau ketiga pemateri atau untuk siapa kami persilakan. Ya. Oke, terima Silakan Pak kasih Musa. Prof. Ya. Yes, terima kasih Prof Yus. Untuk ketiga pemateri ini Prof, bahwasannya besok insya Allah tanggal 21 itu ada penyusunan modul ajar SMP Negeri Swasta se-Surabaya. Nah, ini yang saya mau tanyakan itu apakah ada persamaan persepsi untuk modul learning itu modul ajarnya apakah seperti Merdeka Belajar ataukah ada template sendiri untuk modul ajar yang baru. Kalau yang saya tahu itu saya pernah mendapatkan modul ajar deep learning itu menggunakan barcode-barcode. Jadi misalkan LKPD nanti di barcode, kemudian nanti apa namanya langkah-langkah pembelajarannya juga pakai barcode. Jadi kita bisa menyekin itu supaya anak itu terintegrasi dengan teknologi. Apakah lain dari kurikulum deep learning itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Musa. Ini ada pertanyaan tapi teknis banget ini ya. Langsung aja ya biar nggak lupa-lupa ini. Langsung aja monggo saya welcome kepada Bu Dewi, Pak Tessa dan Pak Gilar untuk bisa memberikan komentar apa yang disampaikan Pak Musa tadi itu. Karena Pak Musa ini ngajar di mana Pak Musa? Di SMP Negeri 59 Surabaya, Prof. Oh, di Surabaya berarti ada bisa diceritakan atau saran atau tentang rencananya di Surabaya mau ada pertemuan seperti itu. Oke, monggo silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Prof. Yus. Ini eh, sharing saja ya Bapak ya, Pak Musa. Saya ingat almarhum Bapak saya pula Pak Musa. Iya. Namanya sama saya kejut tadi. Oke. Iya. Nah, sebenarnya nih Prof. Yus yang luar biasa nih bisa menjawab. Bertanya, jadi saya mencoba dulu nih Prof. Yus. Kalau untuk penyusunan modul ajar pembelajaran mendalam khususnya untuk SMP ya Pak Musa ya. Nah, tentu kita ingin kita perlu mengedepankan pembelajaran yang mm, berorientasi pada eh, konseptual, konseptual yang kuat, terus kontekstual dengan tentu pembelajaran membangun keterampilan pada masa sekarang ini. Kalau kita bilang itu abad 21 ya. Nah, nah dari adanya konsep, adanya konteks, tentu kita juga harus memuliakan siswa kita sendiri. Saat ini, eh, kalau di tanah lain tuh masih ada yang namanya bullying ya. Kamu nggak bisa AI, terus dibullying nanti. Kenapa nggak tahu AI? Ya, itu mau di SMP ataupun di SMA atau di SD. Nah, tentu juga harus tahu ya, adalah adanya berkesadaran atau sadar bermakna dan gembira tentunya kalau di deep learning itu ada gembira ya sekarang mengembirakan pembelajaran itu apalagi di mata pelajaran matematika. Nah kalau untuk penyamanan persepsi bagaimana pembuatan modul itu kalau yang saya pelajari ya masih tentang di mana strukturnya itu masih ada nama identitas dari modul tersebut, ada kompetisi inti dan tujuan pembelajaran. Nah, di mana tujuannya itu untuk mengidentifikasi lah dari materi-materi tersebut. Kemudian nanti ada peta kompetensi yang dibarengi dengan profil pelajar Pancasila ya. Masih ada ya itunya profil pelajar Pancasilanya yang kita hubungkan dengan kalau sekarang kan ditambah dengan dan apa gitu kan menjadi 8 ya. Dari 5 menjadi 8 gitu. Dari 6 menjadi 8. 8 kegiatan. Nah, kalau dan terakhir kemudian ada kegiatan pembelajaran mendalamnya kalau di modul. Kalau tadi Bapak bilang tadi apa ya tadi ya? Kita pakai QR ya.
pakai Oh, barcode Bu. barcode ya, barcode. Iya. Jadi ingat kiris pakai barcode itu di barcode nanti timbul Pak, muncul ya. Juga di deep learning itu kita memakai basis pembelajarannya kayak project based learningnya, terus inquiry atau inquiry based learning dengan beberapa fase yang sudah disiapkan. Kemudian ada asesmen juga dan sumber belajar. Nah, di modul itu kalau yang saya ketahui ya saat ini mungkin nanti Pak Tesa dan Pak itu nanti bisa menambahkan profil Pancasila tersebut. Ya kalau di karena di sini masih di matematika ya kalau contoh singkatnya di saya lebih suka di dasarnya itu di bangun datar kita ada kegiatan menghitung gitu kan. Kemudian ada kegiatan namanya siswa melihat bangun datar di lingkungan sekolah, mengukur, terus menghitung, kemudian menyajikan dan membahas AI ya, disupport dengan AI dan bisa jadi dari barcode tadi atau dari pertanyaan di chat GPT dan lainnya. Mungkin itu saja dari saya, nanti ditambahkan dengan rekan-rekan saya di materi saat ini. Terima kasih, Bob Yus. Oke, terima kasih Bu Dewi. Jadi itu yang tanggapan dari Bu Dewi. Monggo langsung aja Pak Tesa, Hmm, nggih, untuk baik, menyingkat terima waktu. kasih Iya. kesempatannya. Saya mencoba memberikan sedikit ya tambahan dari Bu Dewi untuk pertanyaan Pak Musa. Saya mau coba screen share, boleh Prof Yus? Monggo, monggo. Nggih. Jadi ini saya juga menemukan apa namanya, ya bisa dibilang RPP, katanya RPP-nya deep learning gitu. Nah, meskipun kalau saya rasa ini tidak terlalu lengkap gitu ya, tidak terlalu lengkap seperti apa seharusnya RPP atau modul ajar, tapi ada beberapa hal yang menurut saya inilah bedanya ini gitu ya. Nah, kalau saya baca-baca gitu dari buku panduan deep learning, sebetulnya tidak ada spesifikasi khusus mengenai deep learning itu harus seperti apa modul ajarnya atau RPP-nya, termasuk tadi penggunaan barcode. Sebetulnya penggunaan barcode itu sendiri sudah cukup lama, bahkan ketika masih kurikulum Merdeka, masih ketika zamannya Pak Nadiem, itu mahasiswa-mahasiswa saya juga sudah pakai barcode dengan alasan ketika siswa tadi mau masuk ke Kahoot gitu ya, ketika siswa mau masuk ke apa namanya link-link video, mereka cuma tinggal scan barcode-nya, ditampilkan di layar, scan barcode-nya, jadi tidak usah klik link atau linknya dibagikan di grup kan repot ya. Nah, jadi menurut saya itu bukan salah satu ciri dari modul ajar atau RPP-nya deep learning. Nah, salah satu ciri yang saya dalam pandangan saya inilah gitu ya RPP deep learning itu yang ini. Yang pertama adalah dimensi profil murid. Nah, di sini bisa barangkali bisa sama-sama kita lihat ya dimensi profil murid yang biasanya kalau di kurikulum Merdeka itu apa namanya profil proyek profil Pancasila atau P5. Nah, sedangkan di sini jadi dimensi profil murid yang tadi di lingkaran yang besar deep learning itu gitu ya. Ini ada 8 sebetulnya, ada 8. Meskipun tidak secara spesifik disebutkan bahwa kita harus pakai ini gitu ya, tidak secara spesifik. Beda dengan kalau apa namanya P5 ya, P5 waktu kurikulum Merdeka itu secara spesifik disebutkan bahwa harus memasukkan dimensi P5 dalam pembelajaran. Nah, kalau ini hanya disebutkan bahwa pembelajaran harus menyentuh dimensi profil ini gitu ya, tapi tidak dibilang bahwa ini akan menggantikan P5. Tapi saya sepakat kalau gitu ini karena ini memang mirip dengan P5 gitu ya. Jadi kalau dalam pandangan saya ini akan menggantikan P5. Berikutnya ini kalau di modul ajar atau di kurikulum Merdeka ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik itulah yang saya maksud tadi, mulai dari sesuatu yang istilahnya membuat mereka memaknai. Misalnya kalau bilangan negatif, buat apa sih ada bilangan negatif? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan kecil tapi betul-betul membuat pembelajaran jadi bermakna gitu ya. Untuk apa kita belajar ini gitu? Seperti kalau di sini kan contohnya yang saya dapatkan ini IPA ya. Nah,
ada serangga kecil, semut, kupu-kupu, lalat gitu ya, kita bisa tanya apa sih bedanya? Kenapa harus dikelompokkan? Dikelompokkannya berdasarkan apa sih gitu ya? Misalkan serangga kan ada semut, semut kan nggak punya sayap, ada kupu-kupu, kupu-kupu punya sayap, ada serangga yang bahkan nggak punya apa namanya eh, perut, misalnya ada macam-macam lah ya. Nah, kita mengelompokkannya bagaimana? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang jadi pertanyaan pemantik justru menggugah siswa untuk ingin tahu lebih lanjut, untuk memaknai pembelajarannya. Ini yang penting kalau menurut saya di deep learning. Kemudian apalagi? Oke, kalau kegiatan inti barangkali itu tergantung model pembelajarannya, sintaknya seperti apa, makanya tidak akan saya bahas karena pasti itu bukan tidak terlalu banyak terkait dengan deep learning. Nah, yang berikutnya adalah refleksi seperti yang kita bahas tadi kawan saya. Jadi semua pembelajaran harus direfleksi. Apakah mereka paham? Ya tadi dari mulai Bu Dewi maupun Pak Gilar menyampaikan bahwa eh, ke- ketika menyampaikan konsep, kita harus merefleksi sejauh mana mereka paham mengenai konsep tersebut. Ya, apakah mereka bisa merefleksi dirinya mengenai konsep tersebut, bagi apa yang mereka dapatkan, apa yang bisa mereka buat dengan konsep tersebut. Nah, ini yang menurut saya juga penting begitu ya. Jadi ini kan ada taksonominya seperti apa. Ini kesulitan-kesulitan saya rasa harus lebih spesifik lagi ya, kesulitan semacam apa. Misalnya dalam pengelompokannya, misalnya dalam menentukan ciri-cirinya, saya rasa ini harus lebih spesifik. Tapi merefleksi itu adalah sesuatu yang penting dalam deep learning. Jadi menurut saya ini harus ada dalam rancangan pembelajaran ataupun eh, modul ajar deep learning. Barangkali itu saja yang ada dalam pandangan saya. Begitu saya kembalikan kepada Pak Pius. Oke, terima kasih Pak Reza. Pak Gilar, Bu Maivalda, sabar nggih? Ini masih satu lagi, nggih. Nggih, monggo. Pak Ya, Pak Gilar, nggih. Nggih, terima kasih Prof. Mungkin tadi nggih. saya mengambil kata ya dari eh, Bu Dewi bahwa yang mungkin yang perlu dirancang adalah harus memperhatikan konseptual dan juga kontekstualnya begitu ya gitu ya. Mungkin itu tadi juga hasil penelitian ya saya hasil kajian analisis makna ataupun pergeseran gitu, pergeseran makna dari yang tadinya ini di buku teks ya, tadi buku teks Kemendikbud gitu ya, tapi ada juga penelitian yang lain yang lebih ya penelitian yang telah membuktikan gitu ya bahwa ternyata ada pergeseran makna dari yang harusnya konseptual itu menjadi sebuah hal yang prosedural begitu. Karena tadi mungkin tidak didasari ataupun tidak ada eh, di buku teks gitu ataupun di rancangan modul ajar itu bahwa si pengetahuan itu atau apa bukan bukan pengetahuan ya tapi materi yang disampaikan di buku teks ataupun di modul ajar itu tidak ada dekontekstualisasinya gitu. Jadi hanya disampai dikontekstualisasi gitu sehingga secara konseptual pengetahuan yang harusnya utuh gitu itu menjadi tidak utuh begitu. Nah, ini di apa di di message ini gitu ya ada yang bertanya tentang memuliakan itu gitu ya. Ah, kita ingin kembali lagi ke definisi apa sih definisi dari pembelajaran matematika lah mungkin karena ini di matematika ya pembelajaran matematika ini saya punya definisi menurut Harel bahwa matematika itu kan bukan hanya sekedar matematika itu bukan hanya sekedar objek-objek seperti definisi teorema gitu ya mungkin aturan lainnya lah gitu ya. Nah, tetapi juga cara berpikir yang mendasari terhadap pemahaman objek-objek tersebut begitu ya. Artinya apa? Artinya mungkin dari sini dari apa? Mungkin bisa diawali dari penyusunan modul ajar ini kita harus bisa memperhatikan juga kondisi siswanya gitu. Contohnya mungkin begini, dari dua makna tadi ada bahwa si matematika itu bukan hanya sekedar objek-objek tapi matematika
berpikir gitu untuk memahami objek-objek tersebut. Prof Didi Prof Didi memberikan ataupun memaknai ucapan Harel tersebut gitu ya, bahwa matematika itu, pembelajaran matematika itu bertujuan terhadap gitu ya, terhadap ini dalam konteks siswanya, ada siswa yang suka matematika, ada juga siswa yang tidak suka matematika gitu. Artinya ketika menyampaikan matematika matematika dan juga yang tidak suka matematika. Siswa yang suka matematika berarti dia harus dikejar mungkin secara konseptual seperti apa matematikanya gitu kan, konsep-konsep matematikanya benar-benar diperdalam. Tetapi orang yang siswa yang tidak suka matematika mungkin tidak bisa sampai ke arah sana gitu. Dan jadi dia diajarkan hanya tadi cara berpikir memahami objek-objek tersebut gitu. Jadi ada cara konseptual, yang satunya mungkin matematika itu sebagai cara cara berpikir. Yang menjadi perhatian juga tadi yang harus dipahami bersama-sama juga, apa yang kita sampaikan mungkin ya, apa yang tadi Pak Tessa juga sudah memperjelas, eh, harus ada apa tadi, pragmatisnya gitu. Jadi ketika sudah mempelajari ini ada refleksi lah gitu. Setelah mempelajari ini untuk apa mungkin gitu ya, ke arah sana. Tapi untuk apa itu kan harus didasari oleh kita, apa yang nanti akan dirancang di modul ajar harus memenuhi syarat-syarat justified true and belief tadi gitu ya, di buku, di modul ajarnya gitu di modul ajar, untuk menghindari pergeseran gitu ya, dari yang tadinya matematika yang secara konseptual menjadi matematika yang prosedural. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih Pak Gilang, cukup lengkap. Pak Musa cukup jelas ya. Eh, Materi jadi memang seperti itu ya. Jadi kita memang kalau menggunakan barcode atau QR kan sebenarnya kan itu kan selama ini disimpan di mana, itu kan membaca link lah sebenarnya ya, membaca linknya di mana sehingga kita bisa akses ya, karena memang sudah digitalisasi seperti itu. Oke, yang sudah resen Bu Maifa Linda Patra ini dari UIN kalau salah ya, UIN Jakarta ya. Monggo Bu Maifa. Ya. Ya. Salam sejahtera, selamat siang Waalaikumsalam. Ya. semuanya. Kali apa yang di siang hari ini, uh, deep learning adalah sesuatu yang mungkin konsepnya kita pernah membaca atau mendengarnya sudah relatif lama, tapi karena ini menjadi sebuah kebijakan di negara kita, sehingga ramai sekali atau ramai lagi kita membahas tentang deep learning, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang Bapak Ibu pemateri sudah menyampaikan membaca buku pedoman atau petunjuk pelaksanaan deep learning. Kalau di situ kan kita tidak menemukan contoh matematik ya. Nah, karena kita adalah dosen yang nanti juga mendampingi mahasiswa kita, bahkan juga akan mendampingi guru-guru di sekolah dan madrasah tentang bagaimana contoh konkret implementasi deep learning itu, maka pertanyaan saya juga beberapa diskusi dengan teman-teman. Kenapa perlu deep learning? Salah satunya adalah tentang tadi yang saya tanya di chat room itu adalah tentang bagaimana pembelajaran yang memuliakan. Nah, memuliakan itu ada 3 cirinya: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, kalau kita melihat dari proses pembelajarannya, bahwa tahapan pembelajaran itu mulai dari memahami, kemudian mengaplikasikan, dan merefleksi. Nah, kalau kita mau dalam bentuk lebih operasional kepada guru, misalnya yang agak sulit itu mungkin ketika kita memberikan contoh pada pembelajaran SMA, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin saya bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang keterkaitan antara konsep memuliakan, kemudian kita kaitkan dengan tahapan pembelajaran secara konkret pada materi SMA itu seperti apa sih gitu. Mungkin itu yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, sudah Bu Maifa Linda. Sudah, apakah Nggih. pertanyaan saya terdengar? Nggih, kita dengar sih.
Ini Oke, baik, baik. ditujukan ke ketiganya atau kepada spesifik, Boleh Bu? siapa aja, Pak, yang Iya, iya. mungkin yang Oh. Ya, kalau ketiga-tiganya gitu kalau ya. ke ya ketiga-tiganya biar punya gambaran-gambaran Ya, yang punya lebih pandangan lengkap, yang nggih. lebih Iya, kompleks nggih. ya, Pak Yus ya. Nggih, betul, nggih, nggih. Terima kasih, Bu Brenda. Oke, monggo sampai silakan Bu Dewi eh, memberikan tanggapan atau saran atau seperti apa. Monggo, kami silakan Bu Dewi. Baik. Baik, terima kasih. Salam kenal, Bu. Ya, sharing saja ya nih, Bu. Kalau dari Umar. saya sendiri ini, karena sama-sama masih belajar ya, khusus kalau saya langsung ke contoh konkret dalam materi dulu ya, Bu ya. Mungkin gitu secara garis besarnya saja. Hmm, materi di SMA itu materinya statistika mungkin Bu ya, dalam penyajian atau analisis data. Ini kan matematika ya. Nah, eh, mode pembelajaran ini karena lagi booming itu PJBL, Project Based Learning gitu ya. Ya bisa yang lain, bisa menggunakan integrasi teknologi kayak Chat GPT atau AI tadi, ada Google Form, ada Google Sheet, yang di Excel itu ada yang sering digunakan saat ini adalah Canva AI, gitu kan. Nah, pada topik statistika itu yang bisa kita pelajari dalam deep learning itu ciri-cirinya adalah tadi kan memuliakan, ada bermakna, dan tentu mengembirakan. Nah, dalam statistika ini wujud kegiatannya pada saat berkesadaran itu merupakan refleksi awal atau survei screen time. Nah, kalau kita integrasikan ke AI, kita bisa berdiskusi nih siswanya dengan menggunakan ChatGPT. Apa yang mau kita cari tentang penyajian dan analisis data, misalnya di statistik. Itu di berkesadarannya. Kemudian kalau dia ketika dia bermakna, itu dari data yang diperoleh, yang diberikan ke siswa, gitu, atau mahasiswa, mereka akan mengolah data yang diberikan atau data nyata dari kehidupan nyata tersebut. Kan tadi kalau di awal saya mengatakan dia konseptual dan kontekstual. Nah, diberikanlah soal statistika, di mana di situ ada data nyata yang berkaitan dengan kehidupan siswa. Nah, kalau ketika ingin mengintegrasikan dengan AI, siswa atau mahasiswa tersebut bisa menggunakan AI untuk mempermudah dulu dalam menganalisis dan menginterpretasikannya. Tentu nanti di materi saya di awal itu siswa atau mahasiswa boleh menggunakan AI, tapi mereka harus bisa menjelaskan kembali ke kita. Nah, yang khususnya itu dalam pembelajaran statistika kan tadi memuliakan siswa atau mahasiswa itu wajib gembira atau materinya harus menggembirakan gitu kan. Nah, perlu saya tekan mungkin disclaimer dulu ya. Tidak semua deep learning atau pembelajaran yang machine tadi learning itu bisa digunakan ke semua materi matematika khususnya gitu. Nah, di statistika, di penyajian dan analisis data itu pembelajaran yang memuliakan di saat ingin menggembirakan itu pada saat siswa atau mahasiswa diajak atau dipersilahkan mempresentasikan apa yang mereka dapatkan. Nah, secara kreatif menurut mereka bisa menggunakan PowerPoint, Canva, dan lain-lain. Atau bisa juga nih mereka membuat game kecil. Kan menggembirakannya dari data ini dibuatlah seperti apa gitu menurut ide mereka masing-masing. Nah, integrasi dengan penggunaan artificial intelligence-nya adalah menggunakan Canva AI atau avatar presentasi yang menggunakan avatar di sini ada nih yang menggunakan avatar Bu Indah. Maaf Bu Indah, ada avatarnya. Nah kan jadikan presentasinya menarik dan menggembirakan begitu kan. Dan bisa juga menggunakan visualisasi data, datanya tergambar dengan baik. Nah, ada penambahan lagi itu menurut saya berdasarkan apa yang saya ketahui ya melalui baca-baca gitu. Nah,
asesmen kita dapatkan itu ada kognitif, afektif, dan tentu ada keterampilan. Kalau kognitifnya siswa atau mahasiswa benar-benar menghitung dan menyajikan data, afektifnya ada refleksi dan keterlibatan mereka secara rame-rame tadi, sehingga ada kegiatan presentasi dan atau game kecil. Dan keterampilannya yang menggembirakan adalah mereka belajar dalam memanfaatkan AI yang akan digunakan di presentasi dan pada saat menganalisis. Mungkin itu eh, Bu Mai gitu ya. Jadi topiknya saya pakai yang statistik. Biar nampak lah kalau mengembirakan pada saat presentasi. Baik, terima kasih Prof. Yus. Mungkin itu saja dari saya dan ada lagi mungkin penambahan dari rekan-rekan. Oke, terima kasih Bu Dewi. Memang itu tadi kalau pengetahuan kita ini memang bagaimana membuat ilmu matematika itu jangan benar-benar bahasa Jawanya mancap di kepala kita loh. Nah, salah satu caranya ya bagaimana dengan ngajar-ngajar model deep learning ini. Monggo Pak Tessa. Oke, langsung. Oke. Baik, terima kasih Prof. Ya, sebetulnya ini sudah jawab sama Bu Dewi ya sebetulnya. Dan sama Bu Maifa sendiri karena menyampaikan konsep memuliakan itu ya. Nah, tetapi saya coba menggabungkan keduanya dan mungkin memberikan ini apa namanya contoh tersendiri. Nah, kalau yang tadi Bu Maifa sampaikan kan memuliakan itu yang apa namanya bermakna, eh, menggembirakan, kemudian juga satu lagi bermanfaat gitu ya. Nah, yang di sini saya ambil begitu ya, yang ada melalui tadi katanya juga olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga gitu ya. Nah, tapi saya ingin mengambil apa namanya ya, kutipan dari Michael Fullan itu sendiri, yaitu deep learning respects humanity of the learner. Jadi menghargai aspek kemanusiaan dari si pembelajar. Apa sih yang dimaksud aspek kemanusiaan gitu ya? Mungkin ini yang dijadikan dasar memuliakan itu. Apa maksudnya? Jadi maksudnya aspek memanusiakan kalau dalam pandangan saya gitu ya, ini yang melepaskan gitu, yang melepaskan siswa dari rutinitas bahwa belajar itu seolah-olah hanya menghafal, hanya drill soal tanpa mereka tahu untuk apa gitu. Jadi seolah-olah mereka itu menjadi budak pengetahuan gitu, mengerjakan sesuatu yang mereka nggak tahu itu buat apa gitu ya. Padahal belajar itu seharusnya tidak demikian. Belajar itu seharusnya bermakna. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Bu Maifa itu memuliakan. Jadi memuliakan pembelajaran itu seharusnya derajatnya lebih tinggi daripada sekedar mengerjakan soal-soal tanpa arah gitu. Kalau menurut saya. Nah, lalu bagaimana pelaksanaannya di kelas? Sebetulnya tadi juga sudah banyak disampaikan ya. Bu Dewi juga menjelaskan panjang lebar. Nah, kalau saya sih dalam versi saya ketika di sekolah menengah, contohnya di SMA gitu ya, ketika kita belajar katakanlah konsep turunan atau anti turunan begitu ya, kita bisa bertanya apa sih turunan itu buat apa gitu, kenapa ada? Mungkin kita bisa mulai dari apa namanya kecepatan ya, kecepatan sesaat. Mungkin ada siswa yang punya motor gitu ya, atau punya mobil, kita bisa mulai dari situ. Kalau ada kecepatan, misalnya saya ketika saya lihat rata-rata kecepatan mobil saya kok 20 km per jam ya, padahal tadi masuk ke tol dan di tol kecepatannya itu tinggi. 100 km per jam atau 80 km per jam. Tapi kenapa kalau rata-ratanya kok jadi 20 ya? Ya tentunya jawabannya karena pada saat-saat tertentu mungkin 100, tapi pada saat lain misalnya lampu merah kan jadi 0 gitu ya. Ketika dirata-ratakan ya tentu jadi ketarik ke bawah, jadi apa namanya, jadi lebih kecil daripada kecepatan tertingginya. Nah, pada saat-saat tertentu gitu ya, ketika gas motor ditarik kalau naik motor, ketika pedal mobil diinjak, kecepatan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, pada saat-saat tertentu itu kita bisa lebarkan saat kapan? Saat waktunya misalnya dari detik ke 10 ke detik 15. Berapa kecepatannya? Kita kecilkan lagi detik ke 10 sampai 11 berapa? Kita kecilkan lagi detik ke 10 berapa deh gitu. Nah, jadilah konsep turunan. Kita balikan. Nah, kalau di mau anti turun gitu, kan kita tinggal balikan aja. Kalau kecepatan sesaatnya segini, berapa kecepatan yang
apa namanya ya kurva kecepatannya seperti apa nantinya. Jadi kita bisa mengembalikan seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya inti dari apa namanya deep learning memuliakan itu ketika siswa tahu kenapa mereka harus mengerjakan soal-soal itu dan mereka kenapa harus paham itu. Bukan hanya sekedar mengerjakan soal tanpa mereka tahu buat apa. Cuman buat lulus doang gitu maksudnya. Jadi kalau menurut saya kita bisa mulai dari pembelajarannya kita susun sebaik mungkin agar memang sesuatu itu bermakna bagi siswa. Inilah yang menurut saya memuliakan. Begitu Bu Maifa. Silakan Portius. Oke, terima kasih Pak Tessa lebih detail lagi ya sekalian ya. Pak Gilar, monggo, ini tinggal dikit Ya, waktunya, biar ya nggak, Pak. saya pengen tertib gitu. Monggo Pak Ya, Gilar nih. ya, ya Prof. Oke, Mungkin saya sedikit aja lah gitu. Tadi kan sudah oke. lumayan panjang sama Pak Tessa ya. Saya tadi kalau kalau saya simpulkan jawaban Pak Tessa itu dari perspektifnya siswa begitu ya. Nah, kalau saya mungkin dari perspektifnya guru gitu ya. Tadi kira-kira saya juga ini ingin bertanya juga Pak, sama Bu Maifa ya. Apakah pernyataan saya ini sama atau tidak gitu ataukah bagian dari memuliakan atau tidak gitu ya. Ketika mungkin begini ketika kita mengajar siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan karakteristik siswa itu sendiri gitu, apakah itu sudah bisa dikatakan memuliakan siswa atau tidak gitu. Eh, itu kan itu gitu ya kalau kalau itu sudah jadi saya juga kan pernah mendengar juga lah gitu bahwa katanya deep learning ini sebenarnya sudah dilakukan lah gitu ya sudah dilakukan di di sekolah-sekolah gitu sudah biasa mungkin dilakukan juga oleh guru gitu. Nah, ketika ketika apa ya ketika guru ataupun ya guru ataupun pendidik juga atau dosen juga sudah bisa memperhatikan sudah bisa menyajikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya tentu itu menjadi sebuah cara kita memuliakan siswa kita gitu ya. Ya tadi ikhtiarnya kan sudah di, di, apa dijabarkan gitu ya dimulai dari definisi apa pandangan dulu tentang tujuan dari pembelajaran matematika ada dua siswa misalkan siswa yang suka matematika siswa yang mengalami kesulitan di dalam memahami konsep gitu kan mungkin dan semuanya itu kan menjadi sebuah ikhtiar kita untuk memuliakan untuk merancang proses pembelajaran agar proses pembelajaran itu bisa sesuai dengan kebutuhannya dan karakteristiknya sehingga nanti siswa itu tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Tessa mengerti gitu ya maknanya kenapa dia belajar seperti ini gitu kenapa belajar seperti ini buat apa mungkin ke arah sana nantinya gitu jadi ya ya kalau memuliakan menurut saya sampai sekarang ini guru ataupun pendidik sudah berusaha ke arah sana gitu ya, mewujudkan pembelajaran yang memuliakan. Nah, dari sisi kesadarannya mungkin ya itu tadi kesadarannya itu kan apakah yang disampaikan oleh kita gitu ya ataupun ya sebagai dosen ataupun sebagai guru apa yang disampaikan itu sudah memahami kaidah-kaidah pengetahuan jangan sampai yang kita ajarkan tidak memenuhi dari kaidah pengetahuan tadi yang knowledge itu knowledge justified true and belief itu menjadi dasar kalau menurut pandangan saya dasar agar apa yang kita sampaikan itu bisa bermakna mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gilar ini ya. Jadi kayaknya topiknya ini karena masih masih lagi hangat-hangatnya ya, lagi ngetren itu ya, sehingga dari sisi waktu sangat kurang gitu ya. Saya lihat dari pesertanya juga sangat konsisten gitu ya, tidak banyak yang mengundurkan diri gitu ya. Jadi mungkin ini masih menjadi sesuatu sangat keren. Terima kasih pada ini masih ada yang ada pertanyaan-pertanyaan, tapi karena waktunya sudah habis, saya pengen konsisten pokoknya habis-habis dulu ya. Ini nanti perpanjang nanti enggak selesai-selesai nanti ini ya. Jadi terima kasih saya ucapkan pada Bu Dewi, pada Pak Tessa, ya, Pak Muhammad Gilang Jati Sunda, ya, atas partisipasinya dalam sharing ini ya, sharing session ini, saya bilang gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dinilai sebagai kegiatan ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan insya Allah saya masih mikir kembali nih. Jangan-jangan bulan depan masih penting ini topik deep learning ini untuk yang lebih detail lagi, yang lebih ke spesifik ke materi atau ke sekolah atau apa itu mungkin sangat
sangat dibutuhkan kayak. Nah, terima kasih pada Ibu Bapak materi dan seluruh peserta yang berbahagia. Ya. Kita akhiri ya diskusi kita ini, ngobrol-ngobrol kita ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf bila ada yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Prof. wabarakatuh. Ibu. Oke, terima kasih Dewi, nggih. Pak Sama-sama. Tesa, Pak Terima Gilar, kasih Prof. Bu Pius. Iva Linda, nggih, nggih. Bu Iva, nggih. Dan teman-teman semuanya sehat Sama-sama. selalu. Terima kasih semua presenter, Nggih. Pak Yus, moderator, izin live Nggih, ya. Bu Maiva kan masih Iya. bersedia atau nanti ya? Ini ajang silaturahmi ya, Pak Yus ya. Tak, bagus ini. Nggih, Ya, nggih. Saya izin live yuk sekalian. ya, Prof. Silakan.